Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srianci Anjani dari kelas F. Mengenai Al-Quran dan sains, para ilmuwan muslim memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam merespons sains modern, terlebih lagi di dalam sebuah Al-Quran. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral, dan semua sains tersebut dapat ditentukan dan ditemukan di dalam Al-Quran. Kemudian, upaya pencarian ilmu pengetahuan dalam Islam memang bukan hal baru, melainkan sudah dilakukan oleh ulama-ulama sejak dahulu. Persoalan ini bermula dari perspektif mereka mengenai apakah Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan atau hanya sebagai petunjuk agama saja. Dari sini lantas muncul dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang dikatakan Al-Ghazali, mengatakan bahwa seluruh ilmu tercakup dalam karya-karya dan sifat-sifat Allah, dan Al-Quran adalah penjelasannya. Al-Quran itu laksana lautan yang tak bertepi. Dan jika sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menjelaskan kata-kata Tuhanku, niscaya lautan itu tidak akan habis sebelum kata-kata Tuhan berakhir. As-Suyuti memiliki pandangan yang sama dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung seluruh ilmu-ilmu klasik dan modern. Kitab Allah mencakup segala sesuatunya. Tidak ada bagian yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kelompok yang kedua, yaitu seperti yang diwakili oleh As-Satibi, mengatakan bahwa orang-orang saleh zaman dahulu tidak berbicara tentang bentuk-bentuk ilmu, padahal mereka lebih memahami Al-Quran. Ulama masa kini yang tidak setuju dengan adanya konsep sains dalam Al-Quran berpendapat bahwa Al-Quran itu kitab penunjuk di dunia maupun akhirat. Bukan ensiklopedia sains, mencocok-cocokkan Al-Quran dengan teori-teori sains yang tidak mapan. Selalu berubah-ubah adalah sangat mengancam eksistensi Al-Quran itu sendiri. Dalam konteks ini, pendapat Mustafa Al-Maraghi dan berpendapat bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum. Artinya seorang dapat menurunkan seluruh pengetahuan tentang perkembangan fisik dan spiritual manusia yang ingin diketahui dengan bantuan prinsip-prinsip tersebut. Dan kewajiban ilmuwan adalah menjelaskan rinci-rincian yang diketahui oleh pada masanya kepada masyarakat adalah penting untuk menafsirkan makna ayat dalam sorotan sains. Tapi juga tidak boleh melebih-lebihkan ataupun mencocok-cocokkan ataupun menafsirkan fakta ilmiah dengan makna yang tergantung di dalam Al-Quran. Bagaimanapun, jika makna lahiriah ayat itu konsisten dengan sebuah fakta ilmiah yang lebih mantap, kita menafsirkan dengan bantuan fakta tersebut. Meski demikian, yang dijelaskan Al-Ghazali 1991-2144 bahwa walaupun Al-Quran bukanlah merupakan ensiklopedia sains, namun yang perlu diperhatikan ada pesan penting di dalam ayat-ayat yang melibatkan fenomena, dan era ilmuwan muslim harus memusatkan perhatiannya pada pesan atau misi tersebut dan melibatkan diri pada aspek-aspek keajaiban di dalam Al-Quran, terlebih lagi dalam bidang sains. Menurut Quraish Shihab sendiri, membahas hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan banyaknya cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya. Bukan pula dengan menunjukkan kebenaran teori ilmiah, melainkan pembahasan hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran, dan juga sesuai dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Mewujudkan iklim ilmu pengetahuan jauh lebih penting daripada menemukan teori ilmu. Teori ilmiah, karena tanpa mewujudkan iklim ilmu pengetahuan, para ahli yang menemukan teori tersebut akan mengalami nasib seperti Galileo yang menjadi korban hasil penemuannya. Jadi, kembali pada penafsiran ayat Al-Quran atau juga Al-Hadis, sesungguhnya kita hendak mengatakan bahwa nas-nas itu memiliki perhatian besar terhadap ilmu. Bahwa agama Islam itu memiliki ruh, concern terhadap ilmu dan sikap keilmuan. Dan seperti yang disebutkan oleh Kuntujuwo, bahwa kita ingin membangun paradigma Al-Quran dalam rangka memahami realitas dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan proporsi-proporsi Al-Quran tetap sebagai unsur
konstitutif yang sangat berpengaruh. Ini yang terpenting. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan atau maju karena dua hal. Yang pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap segala kegiatan keilmuan. Yang kedua, karena pengumpulannya dengan bahasa asing dalam Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka. Mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut, memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri, yang inklusif dan terbuka. Dalam sejarahnya, belum pernah ada agama yang menaruh perhatian sangat besar dan lebih mulia terhadap ilmu kecuali Islam. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan agama lain adalah perhatiannya kepada ilmu dan para ilmuwan. Agama Islam selalu menyeru dan mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan menggali ilmu. Oleh karena itu, ilmuwan pun mendapatkan perlakuan yang lebih dari Islam, yang berupa kehormatan dan kemuliaan. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimun untuk mencari dan mengembangkan ilmu serta menempatkan mereka pada posisi yang sangat luhur. Dalam Al-Quran, kata ilm dan kata jadiannya disebutkan kurang lebih 800 kali. Al-Qardawi dalam penelitiannya terhadap kitab Al-Mujam Al-Mufarza li Afaz Al-Quranul Karim melaporkan bahwa kata ilmu di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk yang definitif ma'rifat maupun definitif dalam guna nakirah, terdapat 80 kali. Sedangkan kata yang berkait dengan itu seperti kata alama yang mengajarkan, ya'lamun, mereka yang mengetahui, dan alim yang sangat tahu, dan seterusnya disebutkan 100 kali. Kata al-akal tidak terdapat dalam bentuk nominal, kata benda masdar, tetapi yang ada adalah kata al-albab sebanyak 16 kali. Dan kata al-nuha sebanyak 2 kali. Adapun kata yang berasal dari kata al-akal itu sendiri berjumlah 49. Kata fikih muncul sebanyak 2 kali, kata hikmah atau ilmu filsafat 20 kali. Belum termasuk kata-kata yang berkaitan dengan ilmu atau fikir seperti kata unzura, yanzurun. Selain itu, jika kita telaah kitab-kitab hadis, semua penuh dengan kata-kata ilmu tersebut. Dalam kitab Al-Jami'ah As-Sahih kayak Bukhari kita dapat 102 hadis. Dalam Sahih Muslim dan yang lain seperti Al-Mutawa, Al-Muwatta, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, terdapat pula ilmu bab mengenai ilmu. Belum lagi kitab-kitab yang lain seperti Al-Furatabi yang memuat sebanyak 81 hadis tentang ilmu. Kemudian Majma' Az-Zawaid memuat 84 halaman. Al-Mustadrak karya An-Naisaburi memuat 44 halaman. At-Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri memuat 130 hadis. Beberapa ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menandakan pentingnya membaca, menulis, dan belajar mengajar. Bagaimana yang dituturkan oleh An-Tantawi Jauhari, bahwa bertambahnya keilmuan itu adalah karena ilmu, dan Allah adalah zat yang menyebarkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Tidakkah menakjubkan bahwa Nabi adalah seorang yang ummi, sementara surat pertama kali yang diturunkan menyangkut masalah pengajaran dan pena. Dan bagaimana kemudian Nabi itu memelihara ilmu dengan menyuruh kepada para sahabat untuk mencatat dan menyebarluaskan kepada yang lain. Bukankah perkembangan ilmu pengetahuan begitu meluas setelah keutusan Nabi? Sebagian ahli tafsir berdebat Ar-Razi, misalnya, bahwa yang dimaksud dengan Iqra dalam ayat pertama itu berarti belajar, dan Iqra yang kedua berarti mengajar. Atau yang pertama berarti bacalah dalam sholatmu, dan yang kedua berarti bacalah di luar sholatmu. Zamakhsyari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalam adalah tulisan, karena tanpa tulisan semua ilmu tidak dapat dikodifikasikan. Seandainya tidak ada tulisan, maka tidaklah tegak persoalan agama dan dunia. Dan tentang penciptaan alam,
Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepada Adam setelah Adam diajarkan nama-nama. Al-Quran juga menandaskan bahwa tidaklah sama antara mereka yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menyinggung masalah yang berkaitan dengan ilmu dalam hadis. Masalah yang berkaitan dengan ilmu itu. Dalam hadis Nabi juga menyebutkan diantaranya mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Kalimat hikmah ilmu itu dibagaikan barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun orang menemukan maka ia lebih berhak atasnya. Dan masih banyak lagi hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Hanya di sini ada persoalan yang cukup menjadi perhelatan bagi para ahli ulama. Persoalannya adalah ilmu yang manakah yang wajib dicari atau diperoleh oleh umat muslim, apakah bentuk ilmu khusus ataupun ilmu prioritas. Dari sinilah lantas bagaimana kelompok mengklaim pendapatnya sendiri. Para ahli kalam mengakui belajar ilmu kalam merupakan kewajiban yang dituntut. Sedangkan ahli fikih pun juga demikian. Bahwa ilmu yang wajib adalah ilmu fikih, dan kelompok ahli tafsir dan juga ahli hadis mengakui kewajiban yang ditentukan oleh tafsir dan hadis. Demikian juga ahli tasawuf dan seterusnya. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Mahdi Ghazlaini, Shadurin Shirazi dalam komentarnya terhadap wajib setiap muslim. Yang pertama, bahwa kata ilmu di sini mengandung makna yang luas dan umum atau generik yang mencakup spektrum arti yang telah digunakan dalam sunnah Nabi. Hadis tersebut menetapkan bahwa tingkat ilmu apapun seorang muslim harus berjuang untuk mengembangkan ilmu menjadi lebih jauh. Yang kedua, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa makna bahwa seorang muslim tidak akan pernah keluar dari tanggung jawab untuk mencari ilmu. Yang ketiga, tidak ada lapangan pengetahuan atau sains yang tercela atau jelek di dalam dirinya sendiri, karena ilmu laksana cahaya yang selalu dibutuhkan. Ilmu dianggap tercela karena akibat-akibatnya tidak disebarkan, ataupun tercela karena sedikit dihasilkannya. Banyak para ahli belakangan ini tidak sependapat dengan klasifikasi ilmu yang dikotomis yang dibuat oleh Al-Ghazali. Ghazali sendiri misalnya mengatakan bahwa ilmu yang wajib dicari oleh setiap muslim adalah ilmu yang menyangkut posisi manusia pada hari akhirat dan yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang dirinya, penciptanya, para nabinya, utusan-utusannya, sifat-sifatnya, hari akhirat, dan hal-hal yang menyebabkan dekat dengannya. Murtada Mutahari dengan benar telah menunjukkan bahwa klasifikasi yang dikotomis itu bisa menyebabkan miskonsepsi bahwa ilmu non-agama terpisah dari Islam dan tampak tidak sesuai dengan keuniversalan agama Islam. Sebagai suatu agama, menuntut agar setiap lapangan ilmu yang berguna bagi masyarakat Islam dianggap sebagai bagian dari kelompok ilmu agama. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Al-Qardawi, bahwa ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah ilmu yang diperlukan dan dituntut oleh agama dan dunianya. Persoalan apakah jenisnya? Apakah jenis ilmunya adalah hal yang baru dan tidak membawa segi ibadah? Yang penting sesungguhnya adalah esensinya. Label dan nama bukanlah persoalan. Dapat menunjukkan bahwa konsep ilmu secara mutlak muncul dalam maknanya yang generik dengan bukti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, kemudian mengemukakannya kepada malaikat dan berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang yang benar. Dalam Islam, batasan untuk mencari ilmu adalah bahwa orang-orang Islam harus menuntut ilmu yang berguna dan melarang menuntut ilmu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Bagi penulis sendiri memang persoalan bukanlah ilmu agama dan non-agama,
tetapi lebih kepada kepentingan untuk apa ilmu tersebut. Dan apalagi jika kita sepakat, pada dasarnya sumber ilmu itu dari Allah. Jadi terminologi ilmu agama dan ilmu umum ataupun non-agama itu peristilahan sehari-hari dalam pengertian sempit saja. Hanya memang pertama-tama kita harus punya prioritas sebagai seorang muslim dan harus menguasai ilmu yang berkaitan langsung dengan ibadah mahda itu. Misalnya ilmu tentang fikih, ilmu tentang syariah ataupun yang selainnya yang tentang mengaitkan dengan ketuhanan atau keimanan kepada Allah, yang ilmu tersebut sering disebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu ini pun betul jika dipahami secara mendalam dan kritis, tampak sangat berkaitan dan tak terpisahkan dengan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu umum. Misalkan ilmu sosial dan humaniora dan juga ilmu alam. Karena semua sistem peribadatan di dalam Islam mengandung dimensi ajaran yang tidak lepas dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia ataupun alam sebagai yang diciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.